Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita melanjutkan apa yang telah kita baca sebelumnya dari risalah Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan lemah lembutnya dakwah Ahli Sunnah, bagaimana dakwah yang dibangun di atas sunnah, dibangun di atas ilmu dan basirah ini adalah dakwah yang mengajak untuk saling bersatu, dakwah yang mengajak untuk saling menyayangi, dan dakwah untuk senantiasa tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Kemudian Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau melanjutkan wa inna mimma يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعد أهل السنة من وحشة واختلاف. Kata beliau hafizahullah, ini realita yang beliau rasakan juga. Realita di tengah-tengah ahli sunnah yang beliau rasakan, yang beliau lihat dari kalangan ahli sunnah. Kata beliau, sungguh disayangkan pada zaman ini ma hasala min ba'di ahli sunnah, apa yang terjadi di antara ahli sunnah, min wahsyatin wa ikhtilaf, terjadinya pertikaian, terjadinya perpecahan dan perselisihan, mimma tarattaba alaihi shighalu ba'dihim bi ba'd tajrihan wa tahdhiran wa hajran. Ya, apa yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah, perselisihan, pertikaian, perpecahan, ini menjadikan ahli sunnah membuang energi mereka menjadi sibuk, ya, sebagian dengan sebagian yang lainnya dalam masalah tajrihan, saling mereka menjatuhkan, saling mereka mencela, wa tahdhiran, dan saling mentahdzir satu dengan yang lainnya, wa hajran, dan memboikot ahli sunnah yang satu dengan ahli sunnah yang lainnya. Ingat, Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin hafizahullah, beliau berbicara dan memberikan nasihat ini kepada ahli sunnah, terkhusus kepada ahli sunnah. Kita tidak berbicara kepada ahli bidah, kita tidak berbicara dengan mereka yang berada di kelompok-kelompok ahli bidah, tidak. Tapi beliau yang beliau rasakan, yang beliau dapatkan ini di tengah-tengah ahli sunnah salafiyin. Adanya perpecahan, adanya di antara mereka saling menyibukkan diri dengan perkara tajrih, saling mencela, saling tahdzir, dan saling memboikot. Ya, kita tidak berbicara ketika boikot tersebut atau hajar tersebut atau tahdzir tersebut kepada ahli bidah, tidak, bahkan itu merupakan kewajiban sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini sesama ahli sunnah, ini yang disayangkan oleh beliau hafizahullah taala. Wa kana al-wajibu an takuna juhuduhum jami'an muwajjahatan ila ghairihim. Padahal seharusnya tenaga mereka, pikiran mereka, usaha mereka itu ditujukan semuanya untuk yang lain, bukan sesama ahli sunnah. Pikiran mereka, tenaga mereka, itu ditujukan untuk yang lain. Untuk siapa? Minal kuffari wa ahli bidah al-munawi'ina li ahli sunnah. Ya. Ketika sebagian ahli sunnah dengan yang lainnya saling mentahdzir, saling mentajri, saling mentabdi', menhajar, ini disayangkan. Harusnya energi mereka, pikiran mereka tadi itu, bukan untuk ini, tapi untuk bagaimana dia membantah ahli bidah. Bagaimana dia membantah orang-orang yang menentang dakwah sunnah ini. Bagaimana mereka ahli sunnah disibukkan untuk mempelajari akidah yang benar, manhaj yang benar. Sehingga ketika ahlul bidah membawa syubhat, dia bisa untuk membantahnya. Dia bisa untuk membentengi dirinya. Ini yang diharapkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Karena ahlul bidah berusaha bagaimana ahlus sunnah ini tidak menyebarkan dakwahnya. Ahlul bidah berusaha untuk menghalangi dakwah yang hak ini. Nah, maka kata beliau, wa an yakunu fima bainahum muta'alifin mutarahibin. Kewajiban ahli sunnah sesama mereka, kewajiban salafiyin sesama mereka, muta'alifin, mutarahimin, saling bersatu, saling berkasih sayang.
Ya, yudzakiru ba'duhum ba'dan birifkin walayyin. Kalau terjadi kesalahan pada sebagian ahli sunnah, sebagian ikhwah, sebagian salafiyin, maka diingatkan mereka. Mungkin mereka sedang lalai, mungkin mereka ada kesalahan, maka diingatkan. Kata beliau dengan apa? Birifqin walayyin, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Karena tujuan kita mengingatkan adalah agar dia kembali kepada istiqomah. Tujuan kita menyampaikan nasihat agar dia kembali kepada sunnah. Ya, agar kembali istiqomah. Bukan tujuan ketika kita menyampaikan agar mereka semakin jauh dari sunnah dan semakin tergelincir sehingga keluar dari sunnah. Bukan. Sehingga beliau katakan birifqin walayyin. Disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan dengan kasih sayang, disampaikan dengan hikmah. Wa qad ra'aitu kitabata kalimatin. Dan sebab inilah maka aku harus menulis risalah ini. Ya, dengan sebab melihat realita waqi' yang terjadi di antara ahli sunnah dengan yang lainnya, sesama salafiyin, maka aku berkewajiban untuk menulis risalah nasihatan lahum jami'an. Aku tulis risalah ini, kata beliau, sebagai bentuk nasihat untuk semuanya. Wahai ahli sunnah, wahai salafiyin. Nah, ini bentuk kasih sayang beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kepada salafiyin, kepada murid-murid beliau, kepada ahli sunnah secara umum. Qala sa'ila Allah azza wa jalla an yanfa'a bihadhil kalimat. Maka aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan tulisan-tulisanku ini. In urida illa al-islah mastata'. Karena tidak lain aku hanyalah menginginkan perbaikan dengan kemampuan yang aku miliki. Wa ma taufiqi illa billah. Dan na'am, taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka hanya kepada Allah aku bertawakal dan aku kembali. Wa qad sammaitu hadhihi an-nasihah. Dan nasihat ini aku beri nama rifqan ahlus sunnah bi ahli sunnah. Rifqan ahlus sunnah bi ahli as-sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah kepada sesama ahli sunnah. Intabih. Perhatikan, beliau menasihatkan ahli sunnah agar berlemah lembut, berkasih sayang dengan sesama ahli sunnah yang lainnya. Was'alullaha lil jami' at-taufiq was-sadad. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, agar Allah memberikan taufik, memberikan bimbingan untuk menuju jalan kebenaran. Wa an yusliha dzata bainihim, na'am, wa an yu'allifa baina qulubihim, wa an yahdiyahum subulas salam. Dan aku mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita semuanya, keadaan ahli sunnah, dan menyatukan hati-hati ahli sunnati wal jamaah, dan memberikan petunjuk kepada kita semua ahli sunnah menuju jalan keselamatan. Wa yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semuanya dari kegelapan menuju cahaya. Na'am, innahu sami'un mujib. Dan sungguhnya Allah lah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang akan beliau sampaikan pada risalah yang mulia ini setelah beliau melihat kondisi sebagian ahli sunnah, sebagian salafiyin yang mereka disibukkan, yang mereka menghabiskan tenaga mereka untuk sesama ahli sunnah yang lainnya, tetapi kemudian mereka melupakan bahwa di sana ada orang-orang kufar, ada orang-orang munafik, ada ahlul bidah yang berusaha memadamkan dakwah sunnah, dakwah ahli sunnati wal jamaah ini. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, ni'matun nutqi wal bayan. Yang pertama, beliau ingatkan akan dua nikmat, yaitu nikmat seorang bisa berbicara, seorang bisa menjelaskan dengan lisannya. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ni'amullahi ala ibadihi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak bisa dihitung. Wa min a'zami hadhihi ni'am. Dan di antara nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada hamba, ay ni'matun nutqi allati yubayyinu biha al-insanu an muradihi. Yaitu nikmat seorang bisa berbicara. Nikmat kita bisa berbicara. Di mana dengan lisan kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada orang lain.
Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan lisan kita. Wa yaqulul qawlas sadid. Kita bisa berbicara dengan perkataan yang benar. Wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan kita. Dengan lisan kita. Wa man faqadaha lam tahsul li hadhihi al-umur. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa berbicara, maka dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, tidak bisa mendapatkan manfaat, tidak bisa mendapatkan perkara-perkara ini. Mereka tidak bisa berbicara untuk mengungkapkan keinginannya. Mereka tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya. Mereka tidak bisa untuk berdakwah dengan lisannya. Ini nikmat yang besar. Maka orang yang tidak bisa berbicara, mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Wala yumkinuhu at-tafahum ma'a ghairi illa bil isyarah. Karena orang yang tidak bisa berbicara, maka ini orang bisu. Tidak bisa bermuamalah, saling memberikan pemahaman kepada yang lainnya kecuali dengan isyarat. Orang bisu dengan isyarat, tidak bisa dengan berbicara. Awil kitabah. Orang bisu tidak bisa berbicara, tapi dia menggunakan tulisan. Dia menggunakan isyarat tangan, dia menggunakan mimik wajah, dia menggunakan tulisan tangan. In kana katiban, itu pun kalau dia bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis, maka dia cukup hanya bisa menggunakan isyarat wajah dan tangannya. Qala Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Hafizahullah membawakan dan menukilkan ayat, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, gambaran. Rajulain, ada dua orang. Ahaduhuma abkam. Yang satu dia bisu, la yaqdiru ala syai'in. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah. Tapi dia malah menjadi beban bagi orang yang menanggungnya. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun dia diperintahkan, dia tidak bisa datang membawa kebaikan yang diharapkan. Karena dia bisu. Bal yastawi atau hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Kemudian kata Allah, apakah sama ya orang yang bisu tadi dengan orang yang berbicara dan dia bisa menyuruh dan bisa memerintahkan kepada keadilan, kepada amar ma'ruf nahi munkar, wa huwa ala siratin mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Yang satu bisu, tidak bisa bicara. Ketika diperintahkan oleh tuannya, dia tidak bisa membawa kebaikan yang diharapkan. Yang satu bisa berbicara, dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya, dan dia berada di atas jalan yang benar. Ini permisalan antara orang bisu dan orang yang bisa berbicara. Wa qad qila fi tafsirihi. Sebagian ulama mengatakan dalam tafsiran ayat ini, innahu mathal dharabahu Allahu li nafsihi walil wathan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa permisalan ini Allah memberikan permisalan untuk dirinya, diri Allah sendiri, dan untuk berhala-berhala yang disembah. Ya, berhala-berhala yang disembah tidak bisa berbicara. Ya, berhala-berhala yang disembah ketika diperintahkan tidak bisa bergerak, tidak berfaedah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada amar ma'ruf nahi munkar. Allah perintahkan kepada perkara-perkara kebajikan. Allah larang dari perkara-perkara kemungkaran. Ini ya antara yang berbicara dengan yang tidak berbicara. Waqila, dan sebagian menafsirkan dari ayat ini, innahu mathal lil kafir wal mu'min. Sebagian mengatakan bahwa permisalan dalam ayat ini adalah permisalan seperti orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir tadi adalah orang yang bisu, tidak berfaedah. Tapi orang mukmin, mereka yang bisa memberikan faedah kepada orang lain. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, ruya an Ibnu Abbas wa huwa hasan li'annahu ya'um. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan semua tafsiran tadi itu baik karena sudah mencakup semua. Baik yang menafsirkan bahwa yang bisu adalah berhala, yang berbicara adalah Allah, atau yang bisu adalah orang kafir, yang berbicara adalah orang yang beriman. Semua itu tafsiran yang bagus dan itu sudah mencakup, kata Ibnu Abbas. Wa huwa wadihun fi nuqsanir raqiqil abkam alladhi la yufidu ghairah wa la yastafidu minhu maulah aina mawajjaha. Maka ini jelas sekali perbedaan ya, di mana budak yang dia itu bisu tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain, kepada tuannya, ya kemanapun dia perintahkan tidak faham,
tidak bisa memberikan faedah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat lisan. Pentingnya kita mensyukuri nikmat kita bisa berbicara. Maka Syekh menginginkan dari apa yang beliau bawakan ayat ini, agar lisan kita gunakan untuk perkara yang baik. Lisan kita gunakan untuk di jalan Allah, untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan dengan lisan kita yang ini merupakan nikmat Allah, kemudian kita gunakan untuk mencela saudara kita sama ahli sunnah. Kita gunakan lisan kita untuk mentahdir sama saudara kita dari salafiyin. Kemudian dengan lisan kita gunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan perkataan yang baik, yang benar, menggunakan lisannya dengan perkataan yang benar. Kalau tidak bisa, maka dia diam. Karena diam ini akan menjadikan dia selamat dan akan menjadikan dia tidak menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat dan insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.